Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 358, Teknik Duplikasi Tubuh. Dalam 2 hari yang singkat, Gao Lianhong mengikuti instruksi Luo Xiu dengan teliti, memindahkan semua murid Sekte Tarsuna ke dalam alam rahasia Istana Ungu. Meskipun ruang di dalam alam rahasia Istana Ungu tidak terlalu besar, menampung ratusan orang tetaplah mudah. Selain itu, memindahkan banyak bangunan dari gerbang sekte ke alam rahasia ini juga tidak membuat ruangnya terasa sempit. Astaga! Energi spiritual di sini sangat padat. Aku bahkan bisa merasakan energi yang lebih murni daripada energi langit bumi. Apakah ini energi spiritual langit bumi yang legendaris? Sekte Tarsuna kita ternyata memiliki tempat pelatihan yang begitu luar biasa. Ratusan murid yang masuk ke alam rahasia Istana Ungu sangat terkejut dengan padatnya energi spiritual di sini. Dengan dukungan dari 81 formasi pengumpul energi tingkat 8, berlatih di lingkungan ini selama sehari setara dengan berlatih di luar selama setahun. Aku merasa batasan kekuatanku mulai longgar, dalam beberapa hari aku pasti bisa menerobos. Banyak murid menunjukkan ekspresi gembira, sebagian besar mengira mereka diberi kesempatan masuk ke alam rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Padahal sebenarnya, banyak dari mereka biasanya tidak memiliki hak untuk berlatih di sana. Alasan mereka bisa masuk ke alam rahasia adalah untuk menghindari pembalasan dari klan Phoenix. Kekuatan klan Phoenix bisa disamakan dengan tanah suci, pasti ada eksistensi tingkat kaisar bela diri di dalamnya. Luo Xiu merasa bahwa dia bisa melawan patriark bela diri biasa, tetapi jika dia bertemu dengan patriark bela diri yang kuat atau patriark bela diri bergelar, dia tidak akan menjadi tandingan mereka, apalagi menghadapi ahli tingkat kaisar bela diri. Karena itu, Luo Xiu sudah memikirkan jalan keluar sejak awal, yaitu alam rahasia Istana Ungu. Alam rahasia Istana Ungu adalah tempat pelatihan yang dibuka oleh Sekte Tarsuna kuno. Pintu masuk ke alam rahasia ini dilindungi oleh batasan, tersembunyi di dalam kekosongan. Sulit ditemukan kecuali seseorang mengetahui koordinat yang tepat. Anak muda, klan Phoenix ahli dalam hukum api, memang sulit menemukan koordinat pintu masuk ke alam rahasia ini. Namun, jika mereka mengundang seorang ahli yang memahami hukum ruang, menemukan pintu masuk ini tidak akan sulit. Kata Kaisar Bela Diri Kegelapan, Luo Xiu memilih jalan keluar ini, tetapi Kaisar Bela Diri Kegelapan merasa itu tidak terlalu aman. Klan Phoenix seharusnya tidak akan bertindak sejauh itu, kata Luo Xiu. Bagaimanapun, dia adalah inspektur di bawah kota suci ras manusia, dilindungi oleh Wu Qiyu, seorang ahli patriark bela diri, yang didukung oleh keluarga Wu dari Tanah Suci Abadi dan Kota Suci. Klan Phoenix mungkin akan melakukan beberapa tindakan kecil untuk melawannya, tetapi jika mereka bertindak terlalu jauh, Wu Qiyu pasti tidak akan tinggal diam. Setelah mengatur semuanya, Luo Xiu memilih untuk mengurung diri di lantai tertinggi menara pelatihan di pusat alam rahasia. Setelah mencapai tahap Pangeran Bela Diri, sekarang sudah mencapai tahap ke-7 Pangeran Bela Diri, Luo Xiu belum menggunakan hadiah dari hukum asal. Kali ini, Luo Xiu mengurung diri untuk mendapatkan hadiah dari hukum asal tersebut. Ah, penerus yang lemah. Memasuki ruang reinkarnasi di dalam manik kehidupan dan kematian, Luo Xiu memilih untuk langsung mengabaikan suara roh samsara. Setelah berbicara dengan utusan ilahi Xian, Luo Xiu menyadari betapa sempitnya pandangannya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, dia mungkin tetap dianggap penerus yang lemah. Sebuah bola cahaya terbang keluar dari reinkarnasi kuno yang besar dan abadi. Itulah hadiah dari hukum asal. Setiap kali seseorang mencapai satu tahap besar, mereka bisa mendapatkan satu hadiah, sebuah manfaat bagi penerus hukum asal. Dengan penuh harapan, Luo Xiu merasakan manfaat besar dari hadiah hukum asal dalam pertumbuhannya. Ketika bola cahaya itu mendekat, Luo Xiu mengulurkan tangan dan menggenggamnya, langsung merasakan aliran informasi masuk ke dalam pikirannya. Teknik duplikasi tubuh. Ketika Luo Xiu mencerna informasi yang diterimanya, roh samsara tanpa ragu mengusirnya dari ruang reinkarnasi. Teknik duplikasi tubuh adalah teknik supranatural, tetapi teknik ini khusus hanya dapat dilatih oleh kultivator hukum kutub. Misalnya, kutub air dan api, kutub yin dan yang, kutub cahaya dan gelap. Jika teknik ini berhasil dipelajari, kultivator bela diri dapat memisahkan dua kutub tersebut, membentuk dua tubuh, dan kedua tubuh tersebut dapat menyatu kapan saja. Jika Luo Xiu mempraktikannya, dia bisa berubah menjadi dua tubuh, satu menguasai hukum kehidupan, satu lagi menguasai hukum kematian.
Keuntungan dari teknik ini adalah kedua tubuh dapat memahami hukum yang berbeda, meningkatkan kemajuan pemahaman hukum dengan lebih cepat. Namun, ada juga kerugian yang nyata, yaitu ketika terpisah, kekuatan tempur masing-masing tubuh tidak akan sekuat tubuh aslinya. Meskipun ada keuntungan dan kerugian, Luo Xiu mungkin masih mempertimbangkan apakah akan melatih teknik ini atau tidak. Namun, setelah melihat informasi lebih lanjut, Luo Xiu segera memutuskan untuk melatih teknik ini. Di bagian akhir informasi yang diberikan oleh hadiah hukum asal, tertulis bahwa jika seorang kultivator bela diri yang membangkitkan kemampuan supranatural keabadian melatih teknik duplikat ini, selama duplikat yang memiliki kemampuan supranatural keabadian tidak hancur, duplikat lainnya yang hancur dapat dihidupkan kembali. Ini seperti memiliki keabadian. Mata Luo Xiu bersinar penuh semangat. Kemampuan supranatural keabadian berasal dari hukum kehidupan. Artinya, jika Luo Xiu melatih teknik duplikasi tubuh ini, selama duplikat hukum kehidupan tidak hancur, duplikat hukum kematian yang hancur dapat dihidupkan kembali melalui duplikat hukum kehidupan. Meskipun hal ini akan menurunkan kekuatannya, tetap saja ini sangat berharga. Selain itu, dengan melatih teknik ini, pemahaman hukumnya akan meningkat lebih cepat. Luo Xiu duduk bersila, pertama-tama menyesuaikan kondisinya ke puncak. Langkah pertama dalam teknik duplikasi tubuh adalah membelah esensi jiwa. Esensi jiwa adalah sumber dari lautan kesadaran. Membelahnya menjadi dua bagian adalah proses yang sangat berbahaya. Namun, Luo Xiu tidak terlalu khawatir tentang hal ini karena esensi jiwanya telah menyatu dengan manik kehidupan dan kematian. Dengan perlindungan manik ini, selama dia berhati-hati, tidak akan ada kecelakaan yang tak terkendali. Belah, dalam lautan kesadaran, Luo Xiu berbisik dan pedang kesadaran membelah esensi jiwanya. Setiap kali pedang kesadaran itu terayun, esensi jiwanya akan terbelah sedikit. Dalam keadaan ini, dia tidak berani sedikit pun mengabaikan, dengan hati-hati mengendalikan kekuatan. Membelah esensi jiwa sangat menyakitkan, jauh lebih menyakitkan daripada tubuh yang terbelah menjadi dua. Dalam waktu singkat, Luo Xiu sudah berkeringat deras. Meskipun dia memiliki tekad yang kuat, rasa sakit ini sangat sulit untuk ditahan. Setelah entah berapa lama, Luo Xiu merasa waktu berjalan sangat lambat. Ketika esensi jiwanya akhirnya terbelah menjadi dua, dia menghela napas lega, merasakan kekosongan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Saat ini, di lautan kesadarannya, esensi jiwanya terbagi rata menjadi dua, menyelesaikan langkah pertama dari teknik duplikasi tubuh. Langkah kedua adalah membelah tubuh fisik. Membelah tubuh fisik di sini bukan berarti Luo Xiu harus membelah tubuhnya menjadi dua, melainkan dia harus memisahkan setengah dari esensi darahnya untuk membentuk tubuh kedua. Dengan cara ini, kedua tubuh tersebut akan berasal dari sumber yang sama, baik jiwa maupun tubuh fisik, sehingga tidak akan ada masalah. Luo Xiu menggores pergelangan tangannya dengan jarinya, memotong arteri, namun tidak ada darah yang mengalir deras. Yang dia pisahkan bukan darah biasa, melainkan esensi darahnya. Oleh karena itu, darah yang mengalir dari lukanya sangat kental, seperti batu permata merah yang berkilauan. Ini adalah esensi darah dari seorang kultivator bela diri. Setiap kultivator hanya memiliki 10 tetes esensi darah, yang tidak akan bertambah seiring peningkatan kekuatan, tetapi energi dalam setiap tetes akan semakin kuat. Jika esensi darah hilang, harus dikompensasi dengan banyak bahan langka. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi pula tingkat bahan langka yang dibutuhkan. Oleh karena itu, para kultivator sangat berhati-hati dengan esensi darah mereka. Luo Xiu melepaskan 5 tetes esensi darah sekaligus, membuat wajahnya pucat pasi. Namun, dia tidak berani lengah sedikit pun, dengan paksa menjaga semangatnya, menggunakan segel tangan, dan 5 tetes esensi darah yang melayang di depannya perlahan-lahan menyatu. Tidak lama kemudian, esensi darah itu berubah bentuk, menjadi sosok manusia yang tampak persis seperti dirinya. Luo Xiu mengeluarkan jubah putih dan memberikannya kepada sosok tersebut. Dengan demikian, teknik duplikasi tubuh secara resmi selesai, menciptakan Luo Xiu berjubah hitam dan Luo Xiu berjubah putih. Dari warna pakaiannya saja bisa diketahui, Luo Xiu berjubah hitam akan mendalami hukum kematian, sementara Luo Xiu berjubah putih akan mendalami hukum kehidupan. Luo Xiu menempatkan manik kehidupan dan kematian di lautan kesadaran duplikat hukum kehidupan, merencanakan agar Luo Xiu berjubah putih tetap berada di sekte-sekte Tarsuna untuk fokus memahami hukum asal. Sementara itu, Luo Xiu berjubah hitam akan berkelana dan mendalami hukum kematian. Kedua Luo Xiu duduk berhadapan, satu berjubah putih, satu berjubah hitam. Dahi Luo Xiu berjubah hitam terbuka, dan dewa semu yang bersinar keluar, melayang di antara mereka. Pembelahan esensi jiwa sebelumnya menyebabkan tingkat kesadaran Luo Xiu turun dari tahap ke-7 Santo Bela Diri ke tahap awal Santo Bela Diri. Ini saat yang tepat untuk memanfaatkan energi jiwa murni dari dewa semu untuk memulihkan kekuatan jiwa yang hilang. Waktu berlalu dengan diam-diam,
kesadaran Luo Xiu berjubah hitam dan putih dengan cepat meningkat hingga tahap ke-7 Santo Bela Diri. Luo Xiu memeriksa cincin penyimpanan miliknya. Meskipun ada beberapa bahan langka dan pil, itu tidak cukup untuk memulihkan 5 tetes esensi darah yang hilang. Apalagi, dia perlu memulihkan 10 tetes esensi darah, karena setiap duplikat membutuhkan 5 tetes. Kehilangan esensi darah berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan fisik. Saat ini, kedua duplikat Luo Xiu berada di tingkat awal tahap Santo Bela Diri, turun 2 tingkat. Meskipun awalnya sulit, dalam jangka panjang, manfaat teknik duplikasi tubuh akan semakin terlihat. Duplikat berjubah putih tetap di menara pusat untuk melanjutkan latihannya, sementara Luo Xiu berjubah hitam memilih untuk keluar dari pengasingan. Mulai sekarang, Luo Xiu berencana untuk menyembunyikan duplikat berjubah putihnya. Selama duplikat berjubah putih tidak mati, duplikat berjubah hitam tidak perlu khawatir akan benar-benar hancur. Luo Xiu berjubah hitam akan fokus pada pertempuran dan pembantaian, sementara duplikat berjubah putih tetap di Sekte Tarsuna, mendalami hukum kehidupan, serta mempelajari alkimia, formasi, dan pembuatan senjata. Tugas-tugas ini sangat terbagi. Selain itu, jika diperlukan, kedua duplikat dapat bergabung kembali menjadi satu, memulihkan keadaan asli dengan kekuatan yang meningkat ke tingkat baru. Sudah saatnya untuk pergi. Dengan pikiran itu, Luo Xiu meninggalkan alam rahasia Istana Ungu, karena dia perlu mengalihkan perhatian klan Phoenix agar alam rahasia Sekte Tarsuna tetap aman. Menurut perhitungannya, klan Phoenix pasti akan berhati-hati terhadap kekuatan di balik Wu Qiyu, sehingga tidak akan datang ke selatan dengan sembarangan. Sebelumnya, satu kapal perang Phoenix sudah cukup mencolok. Jika ada tindakan yang lebih besar, pasti akan menarik perhatian tempat tanah suci besar di selatan. Namun, karena dia telah membunuh orang-orang klan Phoenix, suku itu tidak akan mudah menyerah. Jika Luo Xiu terus bersembunyi di alam rahasia Istana Ungu, klan Phoenix mungkin benar-benar akan mencari seorang ahli hukum ruang untuk menemukan koordinat pintu masuk ke alam rahasia ini. Namun, jika dia muncul di luar, dia akan mengalihkan perhatian klan Phoenix, membuat mereka tidak segera mencari masalah dengan alam rahasia Istana Ungu untuk sementara waktu.